Udah sekarang itu kan pengennya instan, Heeh. pengen beli motor harus kredit, Beli iPhone. mobil kredit, bahkan beli HP itu lo kredit gitu. Sempit ekonomi itu, terasa sempit. Dapatnya tapi ya tetap minus gitu kan. Minus ya? Minus kayak gitu. Karena ada banyak akad riba yang saya lakukan gitu. Oh, berarti sudah berakad riba yang sudah parah itu musibah yang terjadi tuh. ya Banyak sekali gitu. Ada yang mungkin rumah tangganya hancur, bercerai. Mungkin ada yang sampai diuji sakit. Berat untuk bisa mendukung kita lunas utang. Jalan satu-satunya ya mencari keajaiban Allah. Itu kuncinya. Harus dapat balasan, tapi melunasan 260 tadi ya? Selama 3 hari? Selama 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di podcast Motivasi Pinggiran bersama saya Agus Gunawan dan salah satu teman saya dulu satu kampus ya, Mas siapa? Agung. Mas Agung. Ya. Mas Agung. Panggil aja Alif. Loh. Jenenge Agung tapi Alif. Alif Agung. Oke. Profesinya apa sekarang Mas? Ngajar Mas. Ngajar ya. Dosen ya? Iya. Masya Allah. Oke. Dulu kenal berapa tahun sama saya? Tahun 2000, saya masuk 2010. Ya 2011-an ya. Masya Allah. 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun yang lalu, Masya Allah. Di tempat ini ya, di Masjid Nur Rahman. Alhamdulillah kita akan bertanya tentang beliau. Inspirasi apa yang nanti akan beliau sampaikan? Pastinya dengan cerita-cerita yang luar biasa. Sudah berkeluarga Mas? Alhamdulillah. Sudah keluarga ya? Sudah Mas. Masya Allah. Keluarga. Punya putra atau putri? Baru putra. Satu. Baik. Selama aktivitas saya dulu memang pernah disepil inspirasi berkaitan dengan ini hutang. Oke. Ini hutang Mas. Dulu. Oh dulu. Iya, itu masa lalu Mas. Masa lalu. Iya. Berarti sorry. Dosen itu gak apa-apa kok gini. Dosen itu kira-kira gajinya berapa sih? Ya 3 sampai 10 juta lah. Oke ya. Kalau beli rumah daerah Batu ya? Batu itu berapa harganya? Kalau yang saya beli di tahun 2019 itu sekitar 550. 550. Masya Allah, setengah M. Dan itu dulu yang memang saya akadkan riba gitu kan. Oh gitu ya. 2019 itu memang ya wes dengan modal gaji ya. Gaji itu dengan pakai slip gaji ya disetujui sama ya. Betul. Oke. Terus kenapa kok pakai riba tadi itu Mas? Dulu. Iya, dulu kan kemakan mindset ini sih Mas. Kemakan mindset kamu gaji cuman 3 sampai 10 juta kalau enggak ambil KPR ya kapan beli rumahnya? Benar. Sampai kapan ngontrak gitu. Benar. Lah mending daripada bayar kontrak ya mending gawe nyicil ya. Benar. Tentu itu ya materialistis saja itu. Konsep-konsep apa jenisnya? Liberal lah gitu. Liberal ya. Jadi nggak kayak gitu kan. Itu sebelum ngerti tentang riba sih. Dulu kan aktif pengajian. Iya aktif. Tapi kan nggak ngerti, nggak masalah ini tentang riba. Iya. Oh gitu ya. Seharusnya memang hal ini penting sekali untuk tahu ya. Betul. Ya. Oke. Terus orang tua dulu mensupport ambil aja Mas apa piye dulu? Kalau mensupport sih sebenarnya nggak seberapa sih. Nggak seberapa itu. Enggak, kalau nyuruh ya nggak mungkin. Karena orang tua saya justru malah tidak pernah berhutang gitu kan. Oh Masya Allah. Bukan karena takut riba, karena ya memang kalau dulu konsepnya orang-orang dulu itu kan juga nggak pengen berhutang Mas. Gitu. Kalau punya ya beli, kalau nggak punya ya sabar. Kosong kan gitu. Ya. Cuman kan sekarang kan beda. Anak-anak muda sekarang itu kan pengennya instan. Pengen beli motor harus kredit, beli iPhone, mobil kredit, bahkan beli HP itu lo kredit gitu. Apalagi beli rumah gitu kan. Sangat fantastis ya. Terus kapan kok moro-moro ini
berhijrah? Mulai berhijrah itu ketika saya sudah merasakan musibah-musibah yang terjadi. Gak apa-apa, boleh sepil musibah. Boleh, boleh. Jadi emang secara konsep yang saya pelajari itu setelah ngaji-ngaji itu ya, musibah yang erat kaitannya dengan riba itu adalah hancurnya ekonomi gitu kan. Atau sempitnya ekonomi. Sempitnya ekonomi. Jadi sebelum dosen pun atau bahkan selama jadi dosen pun itu juga saya ada bisnis mas yang mungkin penghasilannya juga di atas 10 juta lah gitu kan. Gitu. Tapi dengan penghasilan sebegitu banyaknya apakah cukup? Ya nggak cukup ya. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Mesti oleh dosen, sing oleh usaha kan 20 jutaan. Iya betul. Tapi nggak cukup. Makanya Allah itu salah satu musibah yang saat itu terjadi adalah sempit ekonomi itu, terasa sempit. Dapatnya tapi ya tetap minus gitu kan. Minus ya? Minus kayak gitu. Karena ada banyak akad riba yang saya lakukan gitu. Oh, berarti tidak hanya rumah. Betul. Yang lainnya juga riba. Ada. Masya Allah. Ya. Berarti tidak melapangkan rezeki tapi menyempitkan rezeki. Betul. Ada lagi? Mungkin agak yang mungkin agak parah, waringan kok sampai mau ketobat itu mungkin. Kalau yang saya rasakan sih alhamdulillah baru itu ya. Dan alhamdulillah ini adalah rasa syukur yang sangat besar. Karena ya sebelum memang musibah yang lebih berat terjadi gitu. Karena banyak teman-teman itu yang sudah berakad riba, yang sudah parah itu musibah yang terjadi itu ya banyak sekali gitu. Ada yang mungkin rumah tangganya hancur, bercerai, mungkin ada yang sampai diuji sakit, sampai kayak gitu. Ada mungkin yang itu tadi kebanyakan sih rumah tangga sih, yang akhirnya bisa dengan suami istrinya gitu. Dan alhamdulillah saya tidak merasakan itu gitu. Alhamdulillah bahasanya cepat lah suci ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Aktif sih setelah lulus kok ini sih aktif masjid ya? Aktif waktu ya? Oke. Terus jadi gimana lu pasti lepas dari riba itu piye nih tahapan ini maksudnya tahapan ini diutang omah misalnya iki sampai pengen lepas utang omah iki piye nih bahasanya apa ya pengalaman nih pengalaman nih. Jadi memang pada saat itu mas karena belum tahu konsepnya akhirnya ngaji-ngaji ya ketemu salah satu komunitas anti riba lah gitu kan. Sepil namanya lah. Boleh ya? Jadi saya dulu ketemu sama PHR namanya, Paguyuban Hapus Riba, dan insya Allah sudah tersebar banyak di seluruh kota di Jawa. Iya di Pulau Jawa lah khususnya. Gitu. Tapi secara online kita sudah merambah ke seluruh Indonesia. Masya Allah. Hanya saya disadarkan bahwa riba itu ternyata separah itu gitu. Dosanya sebesar itu gitu. Ya sangat lazim gitu misalnya orang yang berakad riba musibah-musibah yang didapat itu juga sangat-sangat besar gitu. Ada yang bunuh diri ya kan ada loh yang di berita-berita itu ramai kemarin pinjol bunuh diri terus yang bunuh anaknya bunuh istrinya itu kan nggak masuk di akal kan kalau bunuh yang ngutangi kayak gitu kan ya, kayak gitu akhirnya karena pada saat itu trigger saya adalah anak yang notabene adalah masih kecil dan saya gak pengen terjadi sesuatu yang lebih besar lagi, musibah yang lebih besar lagi. Saat itu pun saya memutuskan untuk pengen lepas dari jeratan riba. Masya Allah. Oke, seperti itu ya. Jadi pengennya berarti merasa 2019 kemarin adalah sebuah ini ya, sebuah apa ya? Kesalahan ya. Dari mana mulai kapan itu mau tuntas? Mungkin sekitar 2023 awal lah. Itu mulai ya. Iya, kalau bisa orang-orang pengajian orang lunas kan terus iya kan. Bapak disepil kan? Ya enggak apa-apa. Jadi menginspirasi. Ya tentu yang diajarkan itu enggak ini mas ada dua tadi ya. Jadi yang pertama itu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Masya Allah. Gimana ini?
Jadi yang pasti kalau hablum minannas ya gimana cara kita bernegosiasi ke perbankan, ke leasing, ke koperasi, pinjol dan lain sebagainya itu. Nah itu mungkin sudah dirangkum lah, kita berkirim surat, kemudian stop bayar dan kemudian mengalihkan komunikasi dari lisan ke tulisan. Tapi teknis seperti itu tuh sangat tidak penting dan bahkan tidak berguna ketika tidak didukung oleh hablum minallahnya. Kenapa ya? Karena kenapa? Yang mampu melunaskan hutang kita ya bukan pekerjaan kita, bukan bisnis kita, bukan PHR ya, bukan PHR bahkan, tapi yang mampu melunaskan hutang kita ya hanya Allah. Masya Allah. Makanya sangat penting untuk kita terus memohon ampun kepada Allah, bertaubat, ya mengetuk pintu Allah untuk bisa menggapai ridhonya, biar kita bisa ditolong juga. Masya Allah, gitu ya. Terus cerita loh, omah iki kok moro-moro 550 iki moro-moro saiki piye lunas apa sih lunas apa piye? Nah, gimana? Ya Mas, jadi yang waktu dulu itu 550 itu saya DP sekitar 300 juta. Akeh duit berarti. Ya alhamdulillah. 300 juta. Akhirnya kurang sekitar 200. Harusnya kan kurang 250. 250. Okay. Saya DP 300 juta dan saya nyicil mengangsur itu 4 tahun. Targetnya 4 tahun. Targetnya 20 tahun. Oh, 25. 25 tahun. 25 tahun kan. Jadi nyicil 4 tahun, saya bayar 3,5 juta setiap bulan itu. Ketika saya pengajuan hanya bayar pokok, itu sisa pokoknya berapa ya? 260 juta. Masih 260 juta. Pokoknya. Jadi bisa dikatakan 4 tahun nyicil itu ya musnah, itu semuanya bunga ya. Jangan bayangkan betapa kejamnya sistem perbankan kita, sistem ribawi kita, ini sudah darurat ini. Darurat ya. Seperti itu ya. Makanya kalau dikalkulasi harga rumah 500 juta itu saya kalkulasi sampai lunas itu bisa di atas 1,5 M gitu ya. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya motivasinya karena gak pengen rugi karena itu nggak apa-apa, tapi lebih lagi motivasinya harus karena Allah, takut karena dosanya. Dosa riba. Itu sih. Nah, keajaiban memang kalau ketika pekerjaan kita nggak bisa dikira kita anggap mungkin sulit untuk bisa melunaskan hutang kita, bisnis kita pun juga dirasa juga berat untuk bisa mendukung kita lunas hutang. Jalan satu-satunya ya mencari keajaiban Allah, itu kuncinya. Gitu. Mencari keajaiban Allah. Telah terjadi berarti. Iya, justru itu yang dicari. Biasanya akal nggak mungkin nyampe lah ya. Nggak nyampe, tapi iman yang nyampe. Siapa? Dosen 10 juta misalnya. Apa tiap bulan 10 juta misalnya? Ya enggak juga. Mentok-mentok lah, 7.000 lah. 7.000 tiap bulannya 3,5. 3,5. Berarti sisa hidup 3,5 lah ya. Cukup nih Malang. Iya cukup harusnya. Tapi kan cuman mesti kurang. Kurang ya? Mesti kurang. Jember susuk palingnya. Iya. Tapi bukan perkara itu Mas. Dimanapun itu yang namanya riba, yaitu tadi pasti salah satu musibah yang erat kaitannya dengan riba adalah hancurnya ekonomi. Gitu. Sempit ekonomi ya ada aja. Misalnya anak tiba-tiba sakit yang harus tiba-tiba terus uang. Kira-kira duit itu ganti. Iya. Habis 1 juta. Kalau 2,5. Orang kayak mangan. Betul. Orang kayak PDAM. Mobil moro-moro mogok. Di mobil ya? Harus keluarin berapa tuh? Bener Bu. Gitu. Mobil piro kok nih? Entek 2,5. Nah, iya dah. Kayak gitu kan. Ya, itu makanya rezeki kita itu penting untuk bisa berkah kan. Berkah ya. Meskipun sedikit tapi kalau berkah pasti akan cukup. Mantap. Nah, terlepas dari riba, salah satu motivasinya adalah agar rezeki kita juga bisa berkah gitu. Karena kan halal Mas. Karena halal akhirnya jadi berkah. Berkah ya.
Anaknya sehat, bojone gak ngomel. Anak gak pengen jajan. Jajan aja. Kan iso ae kan. Gak pengen tuku mainan. Oke. Aku pengen ceritani keajaiban opo sing di luar Nurul. Oke, di luar Nurul ya ini ya. Jadi Gak apa-apa tapi kan? Gak apa-apa. Oke. Kisah saya dulu itu waktu saya negosiasi ke perbankan itu selama mungkin kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan ya, 6 bulan lumayan. Berarti nunggak terus berarti? Harus nunggak. Berarti nunggak gak dibayar belas? Gak dibayar sama sekali. Itu. Kenapa ya? Biar negosiasi itu bisa mudah gitu kan. Memang benar orangnya gak mampu bahasanya. Meskipun uang, iya. Tapi kan ya analoginya kan kayak ngapain kita selagi transaksi kita itu, pinjaman kita itu belum dihapuskan bunganya, berarti kan ketika kita mengakses itu kan masih bayar ribanya. Benar. Jadi penting untuk kita stop dulu itu ya untuk itu. Gitu. Nah, ketika stop itu setelah 6 bulan pengajuan secara surat menyurat dan tentunya didampingi PHR pada saat itu. Dan akhirnya di ACC Mas. Setelah 6 bulan di ACC untuk menghapus seluruh bunga, denda, dan ongkos-ongkos lain. Kalau istilahnya begitu BDO lah. Itu. Akhirnya hanya membayar pokok aja dan itu dikirimkan secara tertulis. Oh, tadi yang nyuruh ngapus bunganya siapa? Ya saya sendiri. Oh, minta dengan berkirim surat tadi itu. Oh gitu. Terus di ACC. Di ACC. Tapi pada saat itu dikasih cuman 3 hari semenjak saya terima surat itu. Harus balasan. Tapi melunasan 260 tadi ya? Selama 3 hari? Selama 3 hari. Bisa apa? Lah iku makanya. Pada saat itu juga nggak punya tabungan, juga aset apa yang misalnya, dan itu ikhtiar saya pada saat itu. Saat duniawi ya jual aset itu, jual rumah itu. Yang mungkin pada saat ini harganya itu sekitar 850 juta. Itu sampai saya tawarkan itu saya turunkan jadi 250 juta. Saya turunkan jadi 600 juta Mas. Saya yakin siapa orang yang nggak mau beli gitu pada saat itu. Benar. Padahal sebelum itu juga banyak yang nyari sebenarnya. Yang nyari rumah. Tapi ketika saya turunkan jadi 600 itu malah nggak ada yang beli. Belas ya? Malah nggak ada yang tanya-tanya. Anehnya itu. Nah makanya ini kan salah satu yang membuktikan bahwa yang mampu melunaskan hutang kita ya bukan aset gitu kan, tapi yang mampu melunaskan hutang ya Allah. Akhirnya dikasih waktu 3 hari. Hari pertama zong lah. Hari pertama zong. Ya pokoknya habis setelah sholat subuh itu kan saya keluar pokoknya. Pokok kemanapun Allah menuntun ya terserah. Tapi pada saat itu sayangnya saya di hari pertama itu saya coba ikhtiar ke teman-teman pengusaha lah pada saat itu ya. Dan saya yakin dengan nominalnya 260 itu sangat-sangat mudah bagi mereka untuk bisa membantu saya. Itu hati saya pada saat itu Mas ya. Oh bahasanya ya paling enak lah. Ya iya, gampang, memang gampang. Gampang lah. Teman-teman saya bahkan memang habis beli rumah di KM itu biasa kayak gitu tuh. Dan nominal segitu tuh ya sangat mudah gitu. Tapi apakah saya dapat pertolongan dari mereka? Enggak. Belas hari pertama zong, pulang-pulang sampai jam 10:30 gitu. Apa jawaban mereka? Iya nggak bisa nolong. Pokoknya nggak bisa nolong. Ada yang mungkin jawabannya ya aku ya duit utang, saya baru beli rumah. Padahal menurut saya itu sangat-sangat mudah untuk mereka bisa menolong. Oke. Hari terakhir. Hari kedua samalah seperti itu, dan saya mengakui bahwa di hari pertama dan hari kedua ini saya bersandarnya bukan kepada Allah pada saat itu, tapi satu kepada aset saya dari rumah yang
saya jual, bahkan saya turunkan habis-habisan itu, tapi tetap belum ada yang laku. Dan saya bersandar ke sesama manusia, bayangkan nggak ada satupun yang mampu menolong mas gitu. Dan hari terakhir mas, di hari Jumat, hari yang sakral bagi saya itu pasti saya sholat subuh di suatu masjid di Batu itu. Kemudian saya kenalan, habis sholat itu kenalan kan sama seseorang itu, dan saya baru mengenal beliau gitu kan. Beliau juga baru mengenal saya gitu. Baru bertemu di saat itu gitu. Saya cerita bla bla bla, ya mungkin awalnya penolakan ya lumrah, baru kenal baru ditawari tawari rumah, bahkan ditawari gimana ini solusinya dan sebagainya, ya pasti akan menolak lah. Dan seketika itu saya juga masih bersandar tuh sama beliau gitu kan. Begitu. Ya. Tapi ketika mungkin saya flashback lagi bahwa yang mampu melunaskan hutang itu ya hanya Allah. Sepersekian menit ketika kami sama-sama terdiam itu mas, kan yes nggak ada yang dibicarakan lah. Lah. Iya, beliau juga sudah menolak lah gitu kan. Bahasanya menolak. Hanya duit. Nggak ngomong gitu, cuman menolak sih. Oh gitu bahasanya. Itu posisi dalam masih bersandar sama dia sampean ya. Betul. Nah, terus setelah diem-dieman. Nah, diem-dieman itu akhirnya ya wes, akhirnya saya kembalikan lagi ke Allah. Ya Allah, yang mampu melunaskan hutang-hutang saya itu adalah Engkau. Jika Engkau mentakdirkan pertolongan lewat beliau, maka mudahkanlah. Gitu toh mas. Tapi kan beda, saya bersandar ke beliau atau saya bersandar ke Allah ini tadi. Benar-benar. Gitu. Lihat dalam hati gitu ya. Hanya apa yang beliau jawab mas, ya sudah, saya bantu untuk melunaskan hutang. Kun fayakun ya. 260 juta. Cash, transfer. Terus akhirnya beliau bilang, ini gimana nih, mau di transfer atau gimana nih? Oh belum tahu pak, mungkin agak siang saya ke bank, gimana cara pelunasannya seperti apa ya. Gitu. Itu kan selepas sholat subuh ya. Selepas sholat subuh ya sudah, saya pulang, beliau juga pulang. Beliau juga nggak minta KTP saya. Beliau juga nggak pengen ke rumah saya. Ngecek. Ketika saya ke mana? Ke bank itu juga beliau nggak ikut. Ya sudah, nanti WA aja, ini nomor saya. Oh gitu. Ketika di bank saya WA, cara pelunasannya ini pak, ditransfer ke rekening ini. Saat itu juga langsung ditransfer 260 juta. Beneran? Beneran. Terus biaya mas? Itu keajaiban mas. Terus maksudnya gini, sama nggak sertifikat kan, kalau orang sertifikat tapi kan ya? Ada, sertifikatnya kan sudah keluar. Sudah keluar. Terus nggak ada nih uangnya? Nah, jaminan. Yang ini tadi kan jatuhnya adalah hutang ya. Jatuhnya adalah hutang ke beliau. Tapi atas izin Allah, dan ini juga mungkin rezeki juga bagi saya mas. Beliau itu juga nggak pernah menagih, ya kan? Tidak ada jangka waktu, mungkin tidak ada. Ya memang secara surat menyuratnya ya mungkin 6 bulan aja. Secara surat menyurat itu. Tapi ini sudah berlangsung lebih dari 6 bulan bahkan, karena saya belum bisa memenuhi semuanya gitu kan. Dan beliau ngomong ketika memang tidak ada ya nggak apa-apa, kita perpanjang lagi. Ini rezeki banget mas. Kenapa? Ya karena di satu sisi saya sudah terlepas dari riba, gitu. Kan masih tetap ada rangguan ini, tapi yang halal kan tetap diperbolehkan. Nggak berriba. Kemudian nggak ada tekanan sama sekali. Itu kan rezeki yang luar biasa juga. Tapi nyicil tapi ya? Boleh nyicil? Boleh. Jadi nyicil tiap bulan ke rekeningnya beliau langsung itu. Aneh. Ajaib. Sepersekian menit tadi ya. Pasrah sama Allah Taala, kun fayakun jadi berubah. Iya betul. Itu
sangat gampangnya Allah ketika memang sudah ditakdirkan untuk bisa, ya apa sih mas yang nggak bisa buat Allah mas, jangankan 3 hari. Iya kayak gitu. Ya. Lagi Soalnya kayak ada nih teman-teman misalnya di apa namanya, diberi ya ini tadi pagi saya baru telepon dari teman-teman itu, ada teman saya itu, ada jamaah itu yang telepon, alhamdulillah sudah di ACC untuk membayar pokok, tapi saya dikasih waktu cuma 1 bulan gitu kan. Ya saya ketawa. Loh, Bu, itu 1 bulan loh Bu, itu bisa jadi mungkin secara nalar kita secara manusia itu sempit, tapi bagi Allah itu ya bisa jadi itu sangat mudah. lapang Jangankan 1 bulan, nah, saya 3 hari aja bisa gitu. Jadi motivasi ya. Ya. Gitu. Jadi memang tips yang paling utama ya memang bertaubat dan kembali ke Allah, mas. Ada yang lain selain itu. Dan ketika tobat pun alhamdulillah di PHR ini ngasih solusi ya. Solusinya tadi dikawal sampai lunas. Dikawal sampai lunas dan itu gratis. Nggak ada berbayar. Betul. Masya Allah. Bayarannya langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kami pamrihnya ke Allah lah, bukan. Berarti sering pamrih sama Allah. Iya, siapa yang nggak pengen mas? Nggak selama ini pengen. Selama ini berarti doanya pamrih sama Allah langsung. Berarti. Iya. Iya caranya. Aku pengen di sana. Oke. Wis apa mana? Utang liane Marius? Ada lagi. Utang liane. Apa harus diceritain lagi? Iya. Oh terus ya. Utang senggian nih. Iya. Ini justru barusan. Apa ini? Berarti ngelunasi. Dari barusan aja, mungkin sekitar bulan lalu lah mungkin ya. Iya bulan lalu. Dan itu ya lagi hangat-hangatnya juga di PR kan. Gitu. Jadi ada dulu itu terjebak di bisnis tertentu gitu kan. Akhirnya saya meninggalkan utang 100 juta, sekitar 100 juta. Wah, kayak utangnya. Insya Allah. Ya itulah, utang 100 juta. kayak ayam. Utangnya kayak. Lanjut. 100 juta. Kemudian beliau ini pengen segera dikembalikan gitu. Ke siapa ini 1 juta ini? Ke bank? Ke orang individu. Tanpa riba. Tanpa riba. Pengen segera dikembalikan. Dikembalikan, bahkan menekan juga yang sangat luar biasa sebenarnya. Tanpa riba tapi menekan juga. Betul. Masa mungkin butuh ya. Iya. Jadi sampai iya gimana ya? Ketika sudah minta maaf, ketika nggak ada, tapi tetap ya. Sampai beliau itu meneror ke kampus kayak itu, ke kampusnya istri juga ya sangat terganggu sih sebenarnya. Cuman ya itu adalah kembali lagi itu adalah kewajiban yang harus saya bayar kan mas, namanya utang tetap melekat ya. Dunia akhirat kan. Akhirnya ada di satu momen itu sampai ke kampus dan beliau itu bilang, saya sekarang ada di sampingnya jenengan, saya akan mengikuti jenengan kemanapun sampean pergi, sampean pulang saya ikut pulang, saya sampean ke siapa saya ikut, yang penting saya akan lepas dari jenengan ketika 100 juta itu dikembalikan kepada saya. Kayak Cina ya? Kayak gitu. Jadi ya akhirnya kemanapun diikuti, bahkan ke masjid pun juga ngikut. Alhamdulillah ikut sholat. Alhamdulillah ikut sholat juga. Terus. Ya ketika seperti itu ya laki-laki harus mengandalkan Allah, nggak ada yang lain. Terus. Sampai momennya itu adalah di masjid mas. Di situ ketika itu terjadi dan dalam bahasa Jawa nungguk lah. Saya sholat itu nunggoi di dalam masjid, nunggoi wis. Saya wudhu itu ya tetap ditungguin. Barengi. Barengi terus. Betul memang nempel terus itu betul.
Ada wujudnya kan? Ya iya. Terus. Ya, sampai sholat pun juga ikut sholat. Salah jamaah. Terus. Akhirnya ya makan pun itu juga makan bareng. Itu negosiasi terus kita tetap nggak berujung. Ya terserah, pokoknya saya lepas dari jenengan, saya harus dapat 100 juta itu gitu. Gitu. Dan pada akhirnya momen terakhir itu sudah di masjid itu sudah nggak ada yang lain ini, negosiasi juga nggak berhasil ya kan. Mungkin minta tolong ke siapapun saya juga nggak punya pandangan sama sekali pada saat itu. Akhirnya di masjid itu yang saya lakukan adalah sholat tasbih, mas. Sholat tasbih yang notabene adalah sholat untuk kita bertobat kepada Allah. Intinya untuk bertobat lah dan minta pertolongan gitu kan. Tapi sholat tasbihnya ya tentu hanya perantara aja gitu. Tentu yang paling utama ya kita menuju ke derajat qalbun salim itu tadi. Hati yang selalu bertaut kepada Allah, yang hanya berharap kepada Allah kan gitu. Ketika sudah memang qalbun salim, berharapnya kepada Allah, ya Allah pasti memberikan pertolongan. Ketika sholat itu dan ketika itu kan saya berkabarnya ke istri ya, ke istri, berkabarnya ke istri, kemudian apa namanya, Dek, aku ini sama Mas ini sedang di sini, mungkin aku gak bisa pulang cepet, gitu, pamit lah. Dia ngikutin terus dan wis tak dari solusi dan sebagainya. Ini mau diminta 100 itu sekarang juga. Itu toh aku ngabari itu karena pas posisi baterai pas itu ya limit, mas, 5% tapi berapa ya. Habis itu tak taruh sholat ya, benar-benar minta berharap pada Allah karena ya nggak ada lain yang bisa dimintai tolong, pada saat nggak punya gambaran sama sekali sudah gitu. Hanya berdoa. Dan seketika itu, mas, istri itu telepon bahwa ada saudaranya yang mau membantu melunasi hutang 100 juta itu. Akhirnya ya udah, memang jalan itu tadi dari saudaranya istri, dan akadnya adalah sedekah, murni sedekah, bukan hutang. Sekarang jangan bayangkan misalnya 100 juta, jenengan harus ngajar berapa tahun untuk bisa mengumpulkan itu, harus bekerja berapa tahun untuk bisa mengumpulkan 10 juta pengen 10 bulan. Iya. Tapi like 10 juta. Iya kan? 10 bulan. Oh, iya, cuma kan lama lah 10 bulan kan. Emang gak dikemakan. Emang gak dikemakan. Kau ke PDAM. Iya. Itu ya. Dan pada saat itu kan genting-gentingnya dan dipepet terus. Iya, dalam waktu yang dalam 1 hari itu gimana ya, minta tolong ke siapa kalau bukan ke Allah, kayak gitu. Dan kebanyakan jamaah-jamaah sekarang itu, teman-teman yang lain itu mirisnya itu ya, jadi selalu berharapnya itu bukan ke Allah, mas, tapi mesti kalimatnya itu gini, kalau saya jual aset saya ini laku, pasti lunas, utang saya itu lunas, kayak gitu. Kalau bisnis saya lancar ini, penjualannya kembali kayak tahun lalu, itu pasti lunas. Nah, itu kalimat yang sederhana sebenarnya, tapi ketahuitan cacat yang sangat luar biasa. Itu menduakan Allah, benar-benar kayak gitu. Kenapa? Ya jelas yang mampu melunaskan hutang ya bukan aset kita, bukan pekerjaan kita, bukan bisnis kita, tapi hanya Allah. Gampang kan tadi, kita minta ke Allah, Allah lunaskan dengan cara sedekah tadi gitu. Aduh, kayak bisa berkata-kata ya situ loh ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ibrah untuk semuanya. Masya Allah ya, yang mendengar channel kita ya, Mas Agung. Ada lagi bisa Sudah. Anu ya, hati ini kayak digodok.
gitu ya, pengen nangis. gitu ya. Sing denger nih, boleh sing nglakoni malah. Waduh, nangis-nangis itu sudah Makanan lalu ya? lah ya. Ada, Bojo juga nangis pasti. ya tentulah. Jadi benar-benar yang salah satu dampak juga kan kesalahan akad riba saya itu ya tentu istri dan anak gitu. Mereka harus mungkin menanggung malu juga gitu kan. Tapi yang rasa syukur saya saat ini, saya dibebaskan dari jerat riba ini di usia anak saya mungkin yang relatif masih ya umur 4 tahun lah gitu kan, artinya belum ngerti gimana didatangi orang, ditekan orang, dibentak-bentak orang. Sudah dibentak-bentak. Jadi papanya terasa terhina seperti itu mungkin dia nggak tahu gitu. Dan mungkin memori yang nggak enak seperti itu pasti akan terlupakan oleh dia, Mas, karena pasti dia nggak akan mampu mengingat di usia yang segitu. Benar. Saya rasa syukurnya seperti itu. Dan jangan sampai mungkin ini juga dialami teman-teman yang lain gitu, yang belum berakad, jangan sampai nyoba sekecil apapun, karena memang nagih gitu Mas. Hutang riba itu nagih ya, nagih. Kita berakad riba 1 itu nggak bisa nutup ini, akhirnya gali lubang lagi terus gitu, gali lubang. Meskipun akadnya katanya tadi sari ridho. Nah. Riba tapi ridho. Insya Allah. Gak mungkin ya. Gak mungkin. Haram tapi ridho. Iya. Gak akan jadi merubah haram jadi halal kan ya. Aktiviti sama-sama ridho. Iya, iya. Gak mungkin haram ya. Pelacuran sama-sama ridho. Iya, sama-sama ridho kan itu kan. Iya, bayar dan ngasih jasa. Ridho kan. Ridho. Tapi kan gak membuat zina itu jadi halal kan. Enggak. Kayak gitu analoginya. Insya Allah. Cukup. Insya Allah. Membuat kusuk-kusuk kepala ini. Ya, yang mungkin belum tadi, yang belum atau mungkin gak punya utang, jangan nyoba-nyoba utang. Betul. Apa adanya aja. Betul. Kayak kembali mindset orang tua lah dulu Mas. Orang tua dulu kita itu kan coba orang tua sampai pernah nggak KPR? Enggak kan? Gak mungkin. Warisan. Gak tahu. Gak tahu. Gak ada. Tahu. Punya rumah nggak? Ada. Punya kan? Kayak gitu, orang tua kita itu punya rumah semua loh tanpa KPR. Kenapa kita nggak bisa? Bisa. Ya sabar itu tadi. Tawakalnya sama Allah itu kurang. Itu tawakalnya itu masih karena karo manuk ya. Manuk itu makan yo secukupnya. Nggak mungkin gembol ning kegerit gue balik kan? Nggak mungkin gue kresek ya. Kagak kresek, kagak kontainer. Balik kantong penuh ya wis balik. Sesuk golek mana ya? Golek mana? Apa? Ikhtiar ke Gusti Allah yang orang. Betul. Dan jangan dikira ketika kita habluminallah itu dengan kita melaksanakan ibadah itu bukan ikhtiar, justru itu ikhtiar yang utama itu. Salat ya? Apa ikhtiar? Jamaah 5 waktu di masjid, sedekah. Mungkin pemanis-manisnya ya sholat tasbih, baca Quran. Ya apapun itu ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, membangun ketauhidan kita kepada Allah. Kayak gitu sih. Kira-kira yang di luar nur. Bergantung sama orang lunas, kira-kira bisa nggak? Bergantung sama orang, bergantung sama aset, kira-kira bisa lunas? Tak dol aku, kira-kira enak nggak sih? Mungkin cerita kanca-kanca lah. Justru nggak ada sama sekali. Justru nggak akan lunas. Nggak akan lunas. Makanya kenapa kok riba itu dosanya sangat luar biasa Mas, bahkan disandingkan dengan berzina, bahkan syirik juga kan, dosa tidak diampuni kan. Ya mungkin salah satu alasannya Allah merasa terduakan. Kayak gitu. Terduakan ya? Iya Mas.
gak ada apa-apanya Mas Allah sama aset Makhluk kita. ya? Gak Sama ada makhluk apa-apanya ya? sama makhluk yang justru ciptaannya Allah sendiri gitu kan. Ini suki-suki aja nih ya. Saya sering apian bisa nggak iso bisa nih. Iya. Berarti Betul. bersekutu sama Allah berarti. Iya. Karena tadi kuncinya pokok yang mampu melunaskan hutang kita ya Allah. Ada yang lain. Dengan cara apapun ya terserah Allah lah. Kita manut kan. Pokoknya manut aja pokoknya. Manut bersyukur. Oke, berarti gini. Sekarang kehidupan Mas Agung ke depan pengennya seperti apa? Ke depan saya tuh pengen ya tadi Mas, yang saya kejar itu satu, berkah. Itu meskipun mungkin dari segi nominal nggak Nggak banyak. seperti dulu, nggak banyak, tapi ketika harta itu berkah pasti akan cukup gitu. Ketika cukup kan pasti nggak akan berutang. Benar. Itu. Dan ketika misalnya melimpah ya melimpahnya untuk kita pakai juga untuk dakwah, pasti Allah akan tambah-tambah terus gitu. Toh kita hidup kan juga tujuan untuk beribadah. Oke. Kita bekerja untuk dapatkan harta untuk beribadah, bukan beribadah Untuk harta. untuk harta. Ya. Gitu. Oke. Seru pokoknya. Mas Agung luar biasa, Ustadz Agung. Amin. Amin ya Allah. Semoga ilmunya, kisahnya tadi itu menginspirasi kita semuanya ya. Amin. Jangan lupa nanti kalau ada share-sharean apa tentang utang-utang itu jangan lupa di share. Barangkali sebenarnya ini juga ini ya, kita momentum podcast ini waktu setelah kajian ya. Jadi luar biasa kajiannya, meskipun yang jumlah pesertanya nggak di luar Nurul yang banyak ya, mungkin yang di Batu dan yang lainnya. Barangkali ini banyak orang-orang yang tertipu ya. Kajian-kajian seperti ini ending-endingnya itu jodolan. Betul. Itu. MLM. MLM. Makanya PT. Ngeri, PT Makanya yang PT tit gitu ya. itu lunas utang. Lunas utang. Karena kajian nih, Iya, lunas utang. ending-endingnya. Anti riba gitu kan. Tapi kan itu tadi MLM lah. Ya itu MLM tujuannya itu loh. Seharusnya ke Allah, akidahnya ke Allah itu yang luar biasa. Saya berusaha ikut kajian. Insya Allah. Ini sekarang masih proses negosiasi ya. Untuk ngasih solusi pada teman-teman yang konsultasi. Semoga teman-teman nanti ikut kajiannya PHR dan jangan lupa ajak teman-temannya. Insya Allah lurus gratis ya, dan insya Allah aman lah ya. Ini buktinya. Dan alhamdulillah saya barusan ya. Tadi umak-umak berharap sama manusia. Istri saya juga mengharap manusia. Saya jualan kaflingan itu ya, dapat mengharap sama komisi ya. Teman juga yang mitra saya juga dapat komisi mengharap juga. Paling setahun kas lah komisi ini kok, karena kan harus nunggu ACB atau apa gitu. Barusan alhamdulillah selesai nyuting kegiatan ini, saya buka HP transfer. Bahasannya tadi itu berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tadi dapat solusi juga, kalau punya piutang pada teman ya, itu lebih baik di surat Al-Baqarah 180 tadi itu boleh ya, mending sedekahkan, dilunaskan, enggak, yang pertama tadi itu dilenggangkan atau mungkin ditenggangkan sampai orangnya itu bisa mampu. Dan yang terakhir keimanannya lagi belum bisa disedekahkan, dikasihkan ya. Di akhir surat jangan lupa Mas, itu lebih baik bagimu. Ya guys, aku gunakan ini enggak. Kenapa ya tadi kan dapatnya berlipat-lipat, bisa jadi. Barangkali jawabannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah teman-teman yang termasuk Allah, semoga menginspirasi kegiatan kita di kegiatan konten yang lain, tidak hanya percintaan, ini cinta bener sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup Mas Agung? Cukup Mas. Ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.